Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd, fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang masih berkenan memberikan kita semua keimanan dan ketakwaan sehingga bisa terus istiqomah dalam menunaikan ibadah sholat Jum'ah. Shalawat dan salam semoga terus mengalir kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, sahabat dan para pengikutnya. Selanjutnya, sebagai khotib, saya berwasiat kepada diri saya sendiri dan juga semua jamaah yang hadir pada pelaksanaan sholat Jum'ah ini untuk terus meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dengan memperbanyak ibadah dan kebaikan serta menjauhi semua larangan-larangan Allah. Sebab tidak ada bekal yang lebih baik untuk dibawa menuju akhirat selain ketakwaan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Salah satu peristiwa luar biasa yang terjadi pada bulan ini atau di bulan Rajab ini adalah Isra Mi'raj. Perjalanan yang sangat jauh dan sulit untuk digambarkan dengan akal. Namun bisa Rasulullah tempuh dengan tempo waktu yang sangat singkat. Bahkan akal tidak bisa menerima kenyataan itu jika tidak dilandasi dengan keimanan yang matang. Isra adalah peristiwa ketika Allah Subhanahu wa ta'ala memperjalankan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari Masjidil Haram yang ada di Makkah menuju Masjidil Aqsa yang ada di Palestina. Sedangkan yang dimaksud dengan Mi'raj adalah peristiwa berikutnya, yaitu dinaikkannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melintasi lapisan-lapisan langit tertinggi sampai batas yang tidak didapat dijangkau pengetahuan malaikat, manusia maupun jin. Semua itu terjadi dalam satu malam. Berkaitan dengan hal ini, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil harami ilal masjidil aqsa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Artinya, Maha Suci Allah yang telah memperjalankan hambanya yaitu Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar dan juga Maha melihat. Quran Surat Al-Isra ayat 17. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat tersebut menjelaskan bahwa hikmah atau rahasia adanya Isra Mi'raj adalah Allah hendak memperlihatkan tanda-tanda kebesarannya kepada Nabi. Hal itu sebagaimana dijelaskan oleh Syekh At-Tantawi dalam kitab tafsirnya Tafsir Al-Wasit lil Qur'anil Karim.
bahwa menunjukkan betapa mulianya Nabi Muhammad di sisi Tuhannya, sekaligus untuk menambah keyakinannya dalam menyampaikan ajaran dan amanahnya. Tanda-tanda kebesaran Allah itu diantaranya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mampu melihat malaikat Jibril dengan wujudnya yang asli, juga bisa berdialog, berkomunikasi dengan nabi-nabi terdahulu dan lain sebagainya. Selain untuk memperlihatkan tanda-tanda kebesaran Allah, terdapat hikmah lain yang juga sangat penting untuk kita ketahui bersama, yaitu untuk menenangkan dan membahagiakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari kesedihan yang menimpanya. Kejadian itu sebagaimana dikisahkan oleh Syekh Ali Muhammad As-Shalabi dalam kitab Sirah Nabawinya. Ia mengatakan bahwa sebelum peristiwa Isra Mi'raj, Rasulullah mendapatkan ujian bertubi-tubi. Di antaranya pada tahun ke-7 setelah hijrahnya Nabi, orang Quraisy membuat kesepakatan untuk tidak menjalin hubungan dengan Nabi. Kemudian Nabi pindah ke Syi'ib atau lembah Abi Yusuf untuk berkumpul dengan kerabat dan keluarganya. Di lembah itu Nabi hidup terlunta-lunta karena orang Quraisy berupaya keras agar tidak ada bahan makanan yang sampai pada tempat tersebut. Di tempat inilah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjalani hidup selama 3 tahun. 3 tahun setelah itu, orang Quraisy sepakat untuk membatalkan kesepakatan tersebut. Mereka merobek piagam perjanjian yang tergantung di Ka'bah. Dengan kesepakatan tersebut, akhirnya Rasulullah keluar dari lembah pada tahun ke-10 setelah beliau diutus sebagai nabi. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ujian Rasulullah tidak hanya berhenti sampai di situ. Pamannya Abu Thalib yang selalu mendukung dakwahnya dan menjaganya dari gangguan orang-orang Quraisy meninggal dunia. 2 bulan setelah itu, istri tercinta Rasulullah, Sayyidah Khadijah Al-Kubra, wanita yang sangat membantu perjuangan dakwahnya, juga meninggal dunia. Dari sinilah undangan Isra Mi'raj datang dari Allah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dengan demikian, hikmah dari terjadinya Isra Mi'raj ini adalah untuk menenangkan dan menguatkan tekad dakwah Rasulullah setelah ujian yang datang silih berganti kepadanya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah Jum'ah yang singkat ini perihal hikmah terjadinya Isra dan Mi'raj. Semoga bermanfaat dan membawa berkah bagi kita semua, serta bisa menjadi penyebab untuk meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam bertindak, berucap dan berbuat. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil imani wal islam. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairil anam wa ala alihi wa ashabihil kiram. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul quddusus salam wa asyhadu anna sayyidana wa habibana Muhammadan abduhu wa rasuluh shahibus syarafi wal ihtiram. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun, usikum wa nafsi bitaqallah wa'lamu annallaha amarakum bi amrin adim, amarakum bis salati wassalami ala nabiyil karim. Faqala innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima.
Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama sallaita ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad kama barakta ala Sayyidina Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Allahumma adfa' annal bala wal ghala wal waba wal fahsya wal munkar wal baghya was suyuf al mukhtalifata wasyada'ida wal mihan ma dhahara minha wa ma batan min baladina hadha khassah wa min buldanil muslimina ammah innaka ala kulli syai'in qadir. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullahal 'azim yadhkurkum was'aluhu min fadlihi yu'tikum wa la dzikrullahi akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.